back to my channel, Diano Gustin. Di video kali ini ada segmen terbaru dari channel aku ini, yaitu namanya adalah Diano Story. Dimana Diano Story ini aku menceritakan kisah-kisah yang sangat menarik, baik itu fakta, mitos maupun misteri, ada semua di sini. Pokoknya semua cerita yang menarik bakalan aku bahas di sini. Dan informasi yang aku dapat semuanya adalah berdasarkan aku riset di internet dan juga beberapa sumber yang aku tanya-tanya ya. Jadi jika ada salah informasi atau kekurangan informasi, kalian langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Buat kalian yang ingin cerita atau yang ingin dibawakan ceritanya di sini, kalian juga bisa langsung DM ke Instagram aku Dianovita Agustin, dan akan aku bahas cerita kalian di Diano Story. So, langsung aja pembahasan yang pertama yang akan kita bahas di Diano Story kali ini. Kita akan membahas sebuah cerita yang menarik banget menurut aku, karena ini menurut aku ceritanya tuh kayak sakral banget, penuh misteri, penuh mitos, bahkan udah beda jauh gitu peradaban dari sekarang gitu ya, dari peradaban kita yang masa kini. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah gunung. Sebenarnya gunung itu gunung biasa, dipakai untuk mendaki juga oleh para pendaki-pendaki Indonesia. Dan gunung ini juga termasuk gunung yang terkenal ya. Kita akan membahas sebuah gunung yang sangat indah sekali. Gunung ini mempunyai satu puncak tertinggi dengan 8 gunung mengitarinya. Wah, istimewa banget kan? Dimana gunung itu dinyatakan sebagai gunung berapi yang istirahat guys. Kenapa? Karena gunung itu terakhir meletus pada tahun 200 Masehi. Jadi udah lama banget ya guys, sekitar 1 abad yang lalu lah gunung ini tuh terakhir meletus. Tapi gunung ini tuh masih dinyatakan sebagai gunung berapi. Jadi dinyatakan sebagai gunung berapi yang sedang beristirahat. Oke, langsung aja aku kasih tahu ya gunung apa itu, karena kalian juga pasti udah baca lah ya di judul. Secara aku tulis di judul, kita akan membahas sebuah gunung yang bernama Gunung Penanggungan, yaitu gunung yang berada di antara Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan. Buat kalian yang rumahnya tuh di daerah Surabaya dan Sidoarjo, gunung itu berjarak sekitar 50 sampai 55 km ya. Kalau kurang lebih itu 1,5 jaman lah ya, 1,5 jam. Dan gunung ini tuh termasuk gunung yang pendek. Dia memiliki ketinggian 1653 meter di atas permukaan laut. Walaupun gunung ini termasuk gunung pendek guys, tetapi gunung ini itu mempunyai sejarah yang bernilai tinggi dari segi peradaban, sejarah, situs-situs yang ditemukan, bahkan misteri dan mitos-mitosnya yang segudang. Kita akan bahas fakta-fakta dan misteri apa aja yang ada di Gunung Penanggungan. Merupakan gunung yang suci guys. Jadi Gunung Penanggungan ini itu dipercaya masyarakat Jawa kuno hingga sekarang adalah gunung yang suci. Jadi kesucian dari gunung ini tuh diketahui dari prasasti tua ya, prasasti kuno yang ditemukan pada saat itu, di mana prasasti tua itu ditemukan tulisan di situ bahwa gunung ini tuh terbentuk pada abad ke-10 ya, atau ditemukan pada abad ke-10. Di mana di dalam prasasti tua tersebut juga ada informasi bahwa di masa lampau Sri Maharaja Rakehino Pusindok memerintahkan bahwa desa Cunggrang yang ada di sekitar Gunung Penanggungan itu tidak usah membayar pajak kepada pemerintah. Sri Maharaja Rakehino Pusindok memerintahkan bahwa hasil alam dari hasil desa tersebut langsung aja digunakan untuk memelihara bangunan yang ada di daerah gunung tersebut, yaitu bernama Dharmasrama Ing Pawitra dan Sahyang Prasada Silunglung, yaitu tempat pertapaan atau dan pemujaan yang ada di area gunung tersebut. Jadi warga desa Cunggrang itu diminta untuk memelihara bangunan tersebut dengan hasil alam yang mereka dapatkan. Jadi tidak usah membayar pajak kepada pemerintah, hanya saja mereka disuruh untuk memelihara bangunan suci yang ada di gunung tersebut. Nah, prasasti tua itu meyakinkan masyarakat dan peneliti sejarah di masa kini bahwa di masa lampau, di zaman dulu itu Gunung Penanggungan ini tuh sudah disucikan ya, karena di situ terdapat bangunan suci, yaitu asrama pertapa dan juga tempat pemujaan yang tadi disebutkan di prasasti tua tersebut. Nah, istimewanya adalah yang menurut aku bikin aku merinding itu ya. Jadi kepercayaan Jawa kuno, masyarakat Jawa kuno, bahkan sampai sekarang juga banyak yang meyakini bahwa kesucian dari gunung ini tuh tidak hanya terletak pada puncaknya, yaitu puncak Pawitranya itu, tetapi kesucian gunung ini tuh terletak pada seluruh area gunung, bahkan lerengnya pun juga termasuk kawasan yang suci.
Oke, kita membahas ke legenda Gunung Penanggungan. Menurut aku legendanya itu epic banget guys, karena kisahnya itu tidak lepas dari kisah para dewa ya. Diceritakan bahwa terbentuknya gunung ini tuh atas kesepakatan para dewa yang memindahkan Gunung Meru dari India ke Jawa Dwipa atau yang sekarang disebut dengan Pulau Jawa ya. Zaman dulu itu disebutnya itu Jawa Dwipa, zaman para dewa ya, zaman leluhur kita dulu. Kenapa sih kok bisa berpikiran memindahkan Gunung Meru ke Jawa? Karena pada saat itu Jawa itu dilihat oleh para dewa sedang terombang-ambing di lautan Samudra Hindia guys. Jadi hampir tenggelam gitu ya. Saat itu para dewa tuh melihat bahwa dengan penerawangan para dewa, mereka melihat bahwa Pulau Jawa ini adalah pulau yang menjanjikan untuk peradaban selanjutnya. Jadi para dewa tuh kayak apa ya, bahasa Jawanya itu eman gitu loh. Jadi daripada nanti tenggelam dan terombang-ambing di Samudra Hindia, maka para dewa memutuskan bersepakat untuk menyelamatkan Pulau Jawa dari terombang-ambingnya di Samudra Hindia, di lautan itu tadi, dengan cara memindahkan Gunung Meru ke Pulau Jawa. Nah, saat dipindahkan ke Pulau Jawa bagian timur, yaitu Jawa Timur, yang saat ini menjadi Gunung Semeru, saat itu Pulau Jawa ternyata miring guys. Nah, kenapa miring? Karena saat itu memang tidak berimbang gitu ya. Jadi keberatan sebelah gitu. Akhirnya para dewa memutuskan kembali, bersepakat kembali untuk memotong sebagian dari Gunung Meru yang telah diletakkan tadi ke bagian timur dari Jawa Timur. Para dewa bersepakat untuk memotong puncak dari Gunung Meru tersebut dan diletakkan di bagian timur, dan berdirilah dengan kokoh saat itu menjadi Gunung Pawitra, yang saat itu disebut Gunung Pawitra dan sekarang sudah berubah menjadi Gunung Penanggungan. Nah, saat pemindahan puncak Gunung Meru ini untuk menjadi Gunung Pawitra itu ada beberapa yang tercecer. Gunung-gunung yang tercecer ini adalah salah satunya gunung yang saat ini kita kenal, yaitu Gunung Kelut, dan beberapa yang lainnya juga banyak. Itu adalah salah satu story juga terbentuknya Gunung Semeru ya. Kapan-kapan kita akan membahas sejarah terbentuknya Gunung Semeru, oke? Menurut pendapat para ahli geologi, gunung ini tuh terbentuk sekitar tahun 9560 sampai 9300 sebelum Masehi. Membuat gunung ini menjadi peradaban Hindu-Buddha di masa itu. Tidak heran jika sekarang Gunung Penanggungan ini menjadi gunung dengan situs sejarah Hindu-Buddha terbanyak ya daripada gunung-gunung yang lain. Gunung ini menjadi gunung yang bernilai sejarah tinggi di masa itu hingga sekarang, di mana ditemukan banyak sekali situs-situs sejarah yang dimana pada situs-situs purbakala atau situs-situs sejarah yang ditemukan itu terdapat tulisan bahwa angka tahunnya itu sekitar abad ke-15. Jadi udah lama banget dan pasti sudah era-era kerajaan gitu ya, masih era-era kerajaan. Jadi situs-situs yang ditemukan itu antara lain sisa-sisa bangunan, prasasti tua, candi, ceruk, pertapaan, petirtaan, banyak banget, dan bahkan bangunannya itu masih utuh-utuh dan bagus-bagus banget. Jadi kayak kuat banget gitu ya, peninggalan nenek moyang kita. Jumlahnya situs-situs ini pun terus bertambah guys. Jadi pada abad ke-19 seorang controlling yang bernama Brockfeld juga melaporkan temuannya yang ditemukan di Gunung Penanggungan ini. Jadi dia menemukan situs bersejarah dan dilaporkan kepada pihak terkait tentang pelestarian cagar budaya pada saat itu. Lalu pada tahun 1935 hingga 1940, tim Dinas Ahli Kepurbakalaan Hindia Belanda, W.F. Sutterheim dan Eigal, melakukan riset dan pencarian di Gunung Penanggungan dan ditemukan 81 situs bersejarah di Gunung Penanggungan. Tidak berhenti di situ, ternyata ditemukan lagi 116 situs dan benda-benda purbakala yang ditemukan pada tahun 2012 hingga 2014 oleh sebuah studi yang melakukan riset dan pencarian di Gunung Penanggungan tentang situs-situs bersejarah yang pernah ada. Dan akhirnya pada tahun 2017 diumumkan bahwa telah ditemukan 198 ya, hampir 200 situs dan benda-benda purbakala yang ditemukan di Gunung Penanggungan. Dan hal itu disampaikan oleh tim Explore Universitas Surabaya. Dan pada akhirnya pada tanggal 14 Januari 2015 Gunung Penanggungan ini melalui surat perintah Gubernur Jawa Timur, Gunung Penanggungan ini dinyatakan sebagai cagar budaya tingkat provinsi ya oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.
Nah, kali ini kita akan membahas misteri di Gunung Penanggungan ini ya. Nah, jadi ada sebuah kajian yang dilakukan oleh Turangga Seta. Turangga Seta ini adalah pecinta sejarah ya, komunitas pecinta sejarah. Jadi mereka ini meneliti hal-hal sejarah yang dahulunya pernah beredar, mereka teliti lagi tuh sampai ke oyot-oyotnya tuh, sampai mentok pokoknya ya. Mereka meneliti berbagai hal sejarah yang ada di Indonesia gitu. Nah, mereka tuh melakukan kajian ya atau penelitian, dan mereka itu meyakini bahwa Gunung Penanggungan ini adalah merupakan keraton yang sesungguhnya dari kerajaan Majapahit. Wah, gila. Itu sih menurut aku kajiannya yang, wah kok bisa gitu. Ketemunya gimana gitu, kok bisa mereka itu mengklaim seperti itu gitu. Dan itu bikin aku tuh tambah penasaran gitu guys. Dan mereka menyatakan bahwa sebenarnya keraton Majapahit yang sebenarnya itu ada ya di gunungnya itu, bukan ada di dalam gunung ya guys. Jadi gunungnya itu adalah sebenar-benarnya keraton Majapahit yang telah tertimbun gitu, yang telah tertimbun oleh waktu beratus-ratus tahun. Nah, disitulah mereka meyakini bahwa keraton kerajaan Majapahit sebenarnya ada di Gunung Penanggungan. Mereka membuat statement seperti itu bukan asal ya guys. Jadi mereka itu lewat sebuah penelitian, mereka meneliti bahwa bentuk dari Gunung Penanggungan ini itu menyerupai dengan keraton-keraton yang ada di masa kerajaan Majapahit di masa lampau. Jadi bentuknya itu mirip sekali. Mereka itu meyakini karena bentuknya itu benar-benar mengerucut lancip gitu ya, seperti nasi tumpeng. Nah, pada dasarnya sebagian dari keraton-keraton yang ada di kerajaan Majapahit zaman dulu itu bentuknya seperti nasi tumpeng gitu. Oke guys, sekarang kita membahas misteri yang ada di puncak Gunung Penanggungan yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu adalah misteri altar kuno yang tersembunyi di atas puncak Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Beberapa masyarakat Jawa kuno, bahkan beberapa peneliti juga percaya bahwa di puncak Gunung Penanggungan itu terdapat sebuah altar kuno yang tersembunyi guys. Walaupun sampai sekarang pun juga tidak ada bukti nyata altar kuno itu bentuk nyatanya, tetapi sebagian peneliti dan orang-orang masyarakat kuno, bahkan orang-orang sekarang pun juga banyak yang percaya bahwa di atas puncak Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra itu ada sebuah altar kuno yang digunakan untuk memuja para dewa oleh leluhur-leluhur kita. Nigel Bullock, seorang WNA asal Inggris yang sekarang sudah menjadi WNI dengan nama Hadi Sidomulyo dan sekarang berprofesi sebagai pengajar di Universitas Surabaya, dia mengatakan bahwa dia pernah menjumpai sebuah jalan kuno, jalan setapak kuno untuk menuju ke puncak. Jadi dia menemukan sebuah jalan kuno yang cukup lebar, bahkan dia meyakini bahwa jalan itu bisa dilalui oleh kereta kuda kerajaan ya, atau lebih tepatnya itu kereta kencana. Wow, merinding banget sih guys, karena gimana ya, puncak dari sebuah gunung itu kan dia kan semakin menyempit, bahkan kita untuk naik ke puncak aja itu kayak bener-bener susah banget gitu, penuh perjuangan. Nah, di Gunung Penanggungan itu bahkan ditemukan sebuah jalan kuno yang bisa menuju ke puncak. Dan saat itu beberapa peneliti juga meyakini, membenarkan statement dari Nigel Bullock ini bahwa memang ada jalan kuno yang ditemukan untuk menuju ke puncak, dan diyakini jalan tersebut dilakukan para leluhur kita untuk menyembah para dewa atau melakukan pemujaan kepada para dewa. Yang teristimewa dari jalan kuno ini, dia bisa dilewati oleh kereta kencana ya, atau kereta kudanya kerajaan gitu. Nah, dengan adanya jalan kuno yang ditemukan ini, mereka semakin yakin guys bahwa di puncak tersebut sebenarnya ada altar kuno yang tersembunyi, cuman memang tidak terlihat. Karena kenapa ada jalan kuno itu? Coba, untuk apa gitu? Bahkan bisa dilewati oleh kereta kencana atau kereta kuda kerajaan. Apalagi kalau bukan ada altar kuno di atas puncak untuk persembahyangan kan. Jadi logika-logika itu yang dipakai oleh para peneliti untuk membenarkan, meyakini bahwa adanya altar kuno di atas puncak Pawitra. Bahkan ada kutipan dari peneliti data Dinas Purbakala yang bikin aku merinding gitu ya guys. Jadi dia mengatakan bahwa situs keraton kerajaan Majapahit yang selama ini kita cari di mana itu keberadaannya,
Ya bisa jadi gunung itu sendiri. Jadi Gunung Penanggungan itu sendiri adalah situs keraton kerajaan Majapahit yang selama ini kita cari. Wow, kalau memang benar seperti itu, berarti sampai kapanpun kita tidak akan menemukan keraton kerajaan Majapahit dong guys. Karena kan kerajaannya itu ada di ya gunung itu, menyerupai gunung gitu. Jadi keraton Majapahit itu sebenarnya tidak terlihat karena dia sudah menyerupai sebuah gunung gitu ya maksudnya. Jadi itu yang bikin aku merinding karena keraton Majapahit itu kan kayak selama ini banyak situs yang ditemukan, tetapi keratonnya tuh kenapa tidak pernah ditemukan? Karena kan logikanya keraton itu kan gede banget ya, gede banget karena dia tuh kayak istana gitu. Tetapi kok malah tidak ada struktur bangunannya gitu yang ditemukan. Malah yang ditemukan tuh kayak cuman candi-candi kayak gitu-gitu, situs-situs gitu guys. Oke, misteri selanjutnya dari Gunung Penanggungan ini adalah ditemukannya jalur pertapaan. Jadi di area Gunung Penanggungan ini ada sebuah jalur yang dimana jalur itu dinamakan jalur pertapa. Dimana jalur ini diyakini pada masa lampau pada kerajaan Majapahit, jalur ini digunakan untuk para pertapa dan juga para resi-resi yang akan menunaikan ibadahnya kepada para dewa untuk melalui jalur tersebut. Jadi itu jalur khusus ya guys. Jalur khusus untuk para pertapa dan para resi guna bersemedi atau menyembah Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa ya pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, ada fakta yang menarik banget menurut aku karena membuka jati diri si gunung gitu ya. Jadi Gunung Penanggungan ini sempat mengalami kebakaran, tetapi kejadian kebakaran ini itu seperti Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra ini tuh kayak membuka jati dirinya secara perlahan tapi pasti gitu loh kepada masyarakat di masa kini bahwa ternyata di dalam Gunung Penanggungan itu banyak banget situs-situs bersejarah atau situs-situs purbakala yang terpendam gitu. Jadi ini tuh kayak harta karun yang terpendam di masa lampau gitu guys. Karena semenjak kebakaran itu ditemukan banyak sekali situs-situs bersejarah peninggalan kerajaan Majapahit dan jumlahnya tuh terus bertambah ya, karena semenjak kejadian kebakaran itu banyak banget para peneliti, para ilmuwan dan para studi-studi yang telah melakukan studi untuk penemuan dan pencarian di Gunung Penanggungan itu untuk evakuasi. Sebenarnya tujuan utamanya tuh untuk evakuasi setelah kebakaran dan ternyata ditemukan banyak sekali situs di dalamnya. Dan itu menurut aku adalah cara dari Pawitra atau Penanggungan menguak dirinya ya kepada masyarakat gitu, bahwa aku ini adalah gunung dengan situs bersejarah yang bernilai tinggi gitu, situs sejarah yang bernilai tinggi gitu ya. Jadi menurut aku istimewa banget, keren banget Gunung Penanggungan ini ya. Jadi dia itu satu-satunya gunung yang mempunyai situs bersejarah yang paling banyak. Bahkan gunung ini mempunyai julukan Gunung Seribu Candi. Oke guys, itu tadi fakta-fakta dan mitos-mitos yang menarik dari Gunung Penanggungan yang kita bahas di episode pertama dari segmen terbaru di channel YouTube aku, Diano Story. Nah, itu tadi ya. Dan aku mau ingetin lagi bahwa semua yang aku sampaikan ini berdasarkan riset yang ada di internet. Jadi, untuk kalian yang tahu sejarah dari Gunung Penanggungan ini yang lebih pro, yang lebih banyak lagi, dan ada beberapa informasi dari aku yang kurang ataupun salah, kalian bisa langsung komen di bawah atau kalian bisa langsung DM ke Instagram aku Dianovita Agustin ya, dan kita akan sharing-sharing untuk belajar bareng karena di sini aku juga belajar dan ingin menyampaikan sesuatu yang menurut aku menarik buat kalian pahami di channel YouTube aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Segmen ini adalah segmen untuk aku berbagi cerita yang menurut aku patut kita bahas bersama-sama ya. Kita patut tahu gitu kalau hal ini tuh menarik gitu ya. Oke, semoga kalian suka dengan segmen ini karena untuk kedepannya aku bakalan bikin cerita-cerita yang menarik lagi seperti ini. Cerita yang biasa akan menjadi luar biasa jika kita ceritakan dengan semangat dan bangga. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di bawah ini. Dan share juga ke teman-teman kalian. So, I'll see you on my next video. Bye-bye.